Oke, selamat pagi. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, aku dicat oleh salah satu kawanku yang baru saja menikah. Nah, waktu itu dia ngechatnya gini, "Bro, kamu ada sejuta nggak? Aku pinjam dulu, boleh? Buat ngasih THR ke bocil-bocil." Waktu itu. Enggak. Wow. Terus kemudian, karena waktu itu aku sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu aku juga posisinya sama-sama bokek. Aku ya menolak permintaan temanku itu. Tapi poinnya bukan di situ. Yang aku agak bingung, kenapa sesuatu yang sifatnya itu berbagi seperti THR itu jadi suatu keharusan sampai kayak temenku direlain buat pinjem duitku dulu gitu ya. Kita tahu konsep THR itu berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang rezekinya memang berlebih, dan why not? Kita kan katakanlah setahun sekali dan mungkin nominalnya juga nggak banyak. Hey, halo Mat, lombokmu wes tukul lombok. Pak ini wedus. Walah, nih lomboknya Rahmat nih. Oh, wow. Oke. Konsep THR yang seharusnya berbagi, yang harusnya membagikan rezeki kita, itu jadi semacam sebuah apa ya, bisa dibilang kayak pajak hari raya, bukan tunjangan hari raya. Pajak hari raya. Tapi aku sedikit bisa memahami ya. Ya nggak tahu deh, aku memahami atau mungkin gimana ya. Jadi kalau misalnya kebetulan temanku itu kan baru berkeluarga ya, mungkin ada semacam perasaan harus memberi pada bocil-bocil bagi orang yang sudah berkeluarga, dan itu menjadi semacam keharusan atau kewajiban, kayak sesuatu yang mutlak gitu ya. Padahal ya kembali lagi, itu adalah konsep berbagi kebahagiaan. Jadi kenapa kesannya sampai harus diwajibkan gitu loh. Nah, ini menarik, aku pengen membahas ini. Aku pengen kayak memberikan sebuah apa ya, pandangan bahwa kalau lebaran itu kita tidak harus terlihat sukses, karena banyak sekali orang-orang tuh yang kayak cuman ingin terlihat sukses dengan membagikan momen setahun sekali, apalagi buat para pemudik, buat perantau yang kemarin aku juga bahas. Bahkan ada temanku yang nggak berani mudik gara-gara merasa belum sukses, belum ada uang saku. Kayak ya I don't know lah, mungkin pilihan orang beda-beda, tapi kayak ada semacam, aku yakin bahwa itu sebuah kekeliruan atau kesalahan dalam memahami konsep kayak THR kayak gitu. Oke, anyway, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Ritual Caminante. Wow. Ini ada di perkampungan. Aku nggak mudik ya, karena memang tiap hariku ya ada di kampung. Ya kalau kamu ngikutin aku, pasti kamu udah paham sih. Bentar, kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Ya, di ritual Caminante ada ritual melihat jam. 6.27 20 Maret 2026. Hari terakhir berpuasa, dan ya besok kita lebaran, atau mungkin beberapa orang udah berlebaran. Bentar, aku masukin dulu ya. Beberapa orang udah lebaran hari ini buat yang teman-teman Muhammadiyah, karena soalnya saudaraku sendiri juga udah ada yang lebaran sekarang ya, saudara si kakakku pertama, karena istrinya itu Muhammadiyah. Wait a minute. Nah, susahnya kalau ini tuh pakai ini tuh harus kayak gini. Oke. Kita kembali lagi. Selamat lebaran buat yang merayakan, dan buat yang besok lebarannya bareng aku,
selamat menjalankan ibadah puasa terakhir di bulan ini, di Ramadan yang ini. Lenana. Kaya pangling. Ya apa ya? Wangsul sedanten mboten? Wangsul sedanten mboten? Hari kabeh. Alhamdulillah. Hari jenengan? Di lebarane mriko riyen. Tur melu sing melu Muhammadiyah saiki wis lebaran. Heeh. Sakniki. Jane yo kok biyen iso gabung kok saiki. Aku sempat ngalami bareng biyen. Barowan si zaman-zaman saat SBY apa yang gitu? SBY. SBY itu bareng no, nek bareng. Iso bareng. Iso bareng. Kok ora iso anu. Lambo piye kok ora iso iki? Tak syuting ya. Ora, angga. Sing do bali sapa wae niki? Ono menelek kaki loro. Vicky, Iki Mbah Mono? Iya, Mbak Mono Adi. Oh, Adi. Oh. Terus Yono aku ingin ketemu. Heeh, ya ono yo. Gone kono Agus. Oh, aku bali. Heeh, Agus. Sopo kene wis ra ono ya sing perantau. Si Mas Dwi. Ora Bali, oh kene Pita Bali. Oh, Pita Bali ya. Duit nang Lampung. Oh, Dwi Lampung. Bali Lampung. Oh, ning sing kono ya. Ayo. Monggo. Monggo, nggih. Terus bentar, kita sampai mana tadi ya? Oh, sampai ngomongin lebaran ya. Iya, benar. Kayaknya sejak zaman Jokowi atau ya, atau SBY itu udah beda ya, nggak tahu. Kalau kamu mungkin ingat, kayaknya sejak zaman SBY, di zaman SBY itu kayaknya, ya kalau lebih ekstrim lagi mungkin di zaman Megawati itu, zaman sebelumnya atau 2000 awal 2000-an itu udah. Monggo. Jalan-jalan. Vicky wangsul ya? Alhamdulillah. Selamat berkumpul. Nggih, tak jalan-jalan dulu. Terus waktu itu lebaran masih bareng. Oke, anyway, kita ngomongin tentang apa? Sorry, nge-freeze. Ngomongin yang lebaran tidak harus terlihat sukses. Fenomena tentang temanku tadi yang ingin kelihatan, sebenarnya ini juga banyak kan, kayak kasus-kasus yang bukan kasus ya, kayak cerita-cerita pemudik yang mereka tuh rela nyewa mobil, berhutang agar kelihatan uangnya banyak, agar ketika di rumah mereka bisa membagikan THR. Terus sewa mobil katakanlah 10 hari, jauh-jauh hari itu udah booking mobil, sewa mobil, rental mobil 10 hari, sampai di kampung aku itu mobilnya sendiri. Ya mobil-mobil biasanya kan kaum menengah gitu ya, mobil-mobil kayak Avanza atau ya LCGC mungkin ya. Ini terus itu realitanya kayak gitu. Banyak perantau yang ingin kelihatan sukses. Jangankan kita berbicara soal temanku ya, realitanya banyak kayak gitu. Nah, ini sebuah fenomena gini. Ketika di kota, katakanlah memang mereka itu gajinya UMR Jakarta mungkin lah ya, atau UMR mana ya, Surabaya lah, yang di atas UMR di kampung. Kayak di kotaku tuh, kabupatenku itu sekitar 2 jutaan, sedangkan mereka itu mungkin 5 juta 6 juta. Kan itu sih luar biasa kan. Terus ketika mereka monggo ten pundi ana niku? Oh, pantai, jalan-jalan. Ketika mereka di kota, mereka itu bukan sebuah Oke. Mereka itu bukan siapa-siapa, they are nothing itu. Ketika di kota, semua orang kan sama. Secara gaji, gaji segitu di kota maksudnya bukan hal yang wow gitu loh. Mereka itu di kota tidak ada
tidak ada tempat mencari tempat pembuktian atau tempat validasi sosial. Nah, itu realitanya. Dan di momen Lebaran itu adalah momen mereka mencari validasi atas keberhasilannya dalam merantau, sehingga mereka pulang ya jadi selebriti. Di kota mereka bukan siapa-siapa, di kampung mereka selebriti, sehingga apapun mereka lakukan kayak sewa mobil dan lain-lain, itu kayak apa ya, momen setahun sekali harus dimanfaatkan betul. Karena apa ya, ya secara naluri manusia memang kita itu cenderung ingin membuktikan atau mencari apa ya, mencari sebuah, aku lupa istilahnya, kebutuhan manusia, basic manusia, aktualisasi diri ya, kebutuhan aktualisasi diri, yang mana itu tidak bisa dilakukan di kota karena ya mereka sama gitu loh. Di kota golongannya sama, bahkan yang jauh lebih kaya raya kan ada gitu, banyak. Di desa mereka jadi bagian terkecil dari komunitas desa itu, jadi mereka bisa kayak wow, sehingga mereka bisa melakukan. Iya. Halo. Sampai mana Ki? Udah. Oke. Terus itu yang harus dipahami. Yang dipahami. Karena memang ya kayaknya semua orang, aku pun juga butuh aktualisasi diri, itu memang butuh ya. Cuman kadang ada momen di mana aktualisasi diri itu memang yang secara alami atau yang dipaksain. Nah, kalau yang seperti kasus temanku, orang-orang yang menyewa tadi, atau mungkin yang rental sampai hutang, itu bukan sebuah, itu jadinya toksik sih, bukan hal yang alami. Itu yang harus kayak diwaspadai itu niatnya. Wow, udah pada mudik ya. Nah, ini kayak ada semacam, ini kita ngomongin yang cukup berat ya, agak berat ya. Enggak berat sih sebenarnya, gampang. Karena aku akan berusaha untuk membuat padanan kata yang, ya aku berusaha sih. Ini ada teori namanya signaling teori, di mana kayak diambil dari contoh kasus, diambil dari contoh bagaimana si burung merak, ya burung merak itu rela membawa ekornya yang berat, demi agar terlihat oleh betina, agar mengimpress, agar kelihatan keren di mata betina. Oke. Padahal ketika si merak jantan itu membawa ekor yang besar banget itu sebenarnya berdampak negatif pada dirinya. Mereka jadi nggak bebas bergerak, mereka jadi gampang diserang oleh predator. Nah, ini kuncinya nih, mereka jadi gampang diserang predator. Tapi demi kayak mendapatkan aktualisasi, validasi dari agar si merak betina itu mau melihat dirinya, mereka rela melakukan itu. Nah, itu secara alami itu seperti orang-orang yang memang ingin terlihat, tapi memang mbak, ingin terlihat, aktualisasinya itu kelihatan tuh, itu memang yang alami. Tapi problemnya adalah ketika ekor yang dipakai itu, halo, orang galak kan? Halo, dogi di mana-mana. Itu kalau doginya itu yang itu cewek.
Nah, si oh, problemnya adalah ketika ekor yang digunakan itu palsu. Udah berat, udah tahu itu berat, dibawa kemana-mana dan menimbulkan hal buruk. Nah, ini sama halnya dengan orang-orang yang kayak mencari validasi sosial dengan berhutang tadi. Mereka itu rela, ini sebuah teori namanya signaling teori. Jadi kayak si burung merak tadi itu memberikan sinyal bahwa, oh, ini aku adalah orang, aku adalah hewan, aku adalah burung pejantan yang memiliki ekor yang indah. Kalau diterapkan di manusia, lu ini lihat, aku adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Konsepnya seperti itu. Nah, tapi problemnya kalau di manusia itu kan bisa dipalsuin kan. Itu bisa dipalsuin. Mereka rela pulang. Berhutang, menyewa mobil, merental mobil yang harganya katakanlah gini lah. Sehari rental mobil itu berapa ya? 500.000 mungkin, enggak tahu. Katakanlah sejuta lah. Mungkin di Jakarta ya, sejuta. 10 hari itu berarti kan 10 juta ya, belum lagi kayak bensinnya dan lain-lain, katakanlah 15 juta lah. Mereka rela kayak memperlihatkan keberhasilannya selama 2 sampai 3 hari lah, katakanlah lebaran kayak gitu. Dan mereka mengangsur atau kayak membayar kreditnya itu, melunasi atau menyicil pinjamannya, katakanlah itu rentalnya itu minjem ya, dari uang pinjaman ya, itu selama katakanlah 6 bulan lah, mungkin 6 bulan, katakan 6 bulan, atau mungkin bahkan bertahun-tahun, enggak sih, mungkin 6 bulan, sehingga kayak sesuatu yang aneh. itu yang aneh memang, tapi itu real terjadi. Orang rela pinjam, orang rela kredit, orang rela pinjol, mungkin kalau sekarang pinjol demi hal seperti itu. Sehingga kayak ya tadilah signaling teori, monggo. Signaling teori yang membuat beban, justru membuat beban hanya mengimpress. Pak, sehat, wangsul sedanten. Wingi niku kula dolan ten Jarsari, terus mampir ten daleme Pak Bariman. Ternyata ya. Monggo. Iki wangsul sedanten. Alhamdulillah. Monggo. Ya, terus wow, perubahannya nice, bersih ya. Terus ya, signaling teori di mana? Monggo. Udang. Sehat? Alhamdulillah. Pulang semua? Oh, nah, saya udah di rumah. Saya di rumah. Iya. Oh, maksudnya anak-anaknya? Ayu boleh. Oh iya, Mbak Ayu ya? Mbak Ayu di Aceh ya? Aceh gimana kalau Mbak Ayu di sana kemarin? Oh, yang pas Banjir itu? Oh, jauh ya? Jauh, tapi ya Di kota di Banda Aceh ya, Pak? bukan, di Aceh besar. Oh, Aceh besar. Iya. Oh, berarti Ya, enggak efeknya aja. efeknya. Cari makan susah. Oh iya? Iya. Padahal itu berapa kilo dari yang kayak apa sih? Yang paling Ya paling Takengon apa? Takengon. kalau Yang dari Takengon jauh. oh jauh ya. Paling parah kayaknya di Takengon itu kan? Ya Takengon, terus Aceh Timur, yang Tamiang. Oh, Aceh Tamiang ya, oh. Juga. Kalau si Mbak Ayu di Aceh besar, Aceh besar. itu pun Bandar. dampaknya kerasa. Ya kan, kan suplai dari bahan makanan kan Sumatera ya, terhambat. Sumatera Iya, Utara. dari Sumatera nggak bisa. Jadi di sana itu waktu itu apa ya, kayak telur kayak apa tuh mahal-mahal. Oh iya, Iya. misalnya Mbak Ayu beli berapa gitu, terus jadinya berapa? Kalau kalau harganya saya nggak tahu. Oh, tapi Iya, nggak tahu. berkali-kali lipat ya. Iya, paling Soalnya nggak stoknya dua sedikit kali kan. lipat. Iya.
Punya sini ya. Tapi ini udah OTW ke sini, Mbak Ayu. Udah di rumah. Oh, udah di rumah. Enggak, tak lanjut jalan-jalan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ngeri ya, Aceh ya. Dimana sekarang kita mbak. Sekarang kita enak-enak hari raya. Mungkin mereka di sana masih menderita atau masih berduka. Ya kalau misalnya banjirnya mungkin udah reda ya, tapi aku lihat statusnya Pak Danang, temenku, storynya itu yang selalu repost kondisi Aceh. Memang aksesnya itu masih sulit. Bahkan ada yang rumahnya udah diendapi lumpur berbulan-bulan, dari bulan Desember kayaknya kan. Ini udah Maret, 3 bulan. Tapi belum ada perbaikan lagi. Nggak tahu pemerintah tuh gimana. Ya nggak tahu lah. Aku nggak mau terlalu ini sih. Tapi ya kita di momen Lebaran ini kayak semacam refleks lah. Kita mungkin bahagia, kita harus bersyukur dengan kebahagiaan diri kita. Tapi di tempat lain masih ada, ya di negara kita sendiri lah, di Aceh masih ada orang yang kesulitan. Oke. Dan ya, ini kayaknya relate dengan pembahasanku ya. Dimana orang-orang itu kayak pamer kesuksesan, pamer kesuksesan itu kalau misalnya ya katakanlah kalau memang beneran berhasil, beneran punya uang, beneran punya mobil, beneran punya ya uang tadi yang digunakan untuk THR ke bocil, fine, itu nggak apa-apa. Itu bukan pamer sih, itu kayak ya memang berbagi, the joy of sharing, kebahagiaan dalam berbagi. Tapi kalau misalnya udah yang kayak pinjem kayak temanku terus sampai kayak maksain kayak gitu, itu yang udah problemnya kayak gitu. Wow, resek banget. Oke, pulang semua. Oh iya, Jakarta. Oh, oke. Aku muter kampung guys. Olahraga, enggak, video. Oke. Ya. Di tengah-tengah kayak gitu. Ya. Mungkin kita bisa sadar lah bahwa nggak harus maksain kayak gitu. Nggak harus kayak kalau nggak punya ya udah, nggak ngasih THR ya udah. Aku pun juga bisa dibilang ya kayak mungkin belum berkeluarga ya. Jadi kayak tekanannya itu untuk memberikan ke bocil-bocil atau ke ponakan itu nggak sebesar mungkin yang udah berkeluarga. Meskipun ya kalau misalnya udah punya rezeki lebih, itu ngasih ke bocil nggak masalah, tapi bukan jadi sebuah pemaksaan loh. Kamu membagikan itu memang demi untuk kebahagiaan dalam berbagi, bukan karena waduh aku kalau misalnya nggak ngasih nanti nggak enak gitu loh. Kang, weh, Bangsul sedanten. Alhamdulillah. Tak jalan cek. Terus kalau misalnya ya berbagilah. Konsep lebaran itu seharusnya kan menarik, tapi kadang culture-nya itu yang toxic, yang membuat seperti itu. Ini adalah problem. Kalau ini kayaknya menarik untuk aku bahas di jalan pagi besok ya, di hari lebaran. Lebaran kita tetap jalan pagi. Kamu mungkin bersiap untuk sholat id atau menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi aku tetap jalan pagi. Karena ini aku kasih kayak mungkin teaser ya. Kita selama ini selalu kayak apa sih istilahnya? Selalu kayak mengimpress. Kita kan gini lah. Kita kan berasa kayak seorang aktor yang memiliki audiens, oke? Dan audiens itu banyak. Contoh paling dekat adalah keluarga, tetangga, teman sendiri, saudara. Itu audiens kita. Di sosial media juga banyak audiens itu ya. Semua orang kayaknya rata-rata udah punya sosial media. Nah, problemnya adalah kita
terdidik secara budaya untuk memiliki sebuah konsep audience of many, atau kita memiliki banyak audience seperti itu. Mari terus yang harus kita lakukan sebenarnya, kita harus berpindah mindset kita dari audience of many, yang banyak, many itu maksudnya banyak dari keluarga dan lain-lain, itu kita berpindah ke audience of one. Siapa one itu? One itu ya diri kita sendiri, dimana kita itu tidak berusaha untuk mengimpress atau mencari validasi dari banyak jenis audiens, bahkan dari keluarga. Penerapannya dalam konsep THR adalah kita ingin membagikan THR karena itu demi kebahagiaan diri kita, karena demi kesenangan diri kita. Gini loh, orang yang bisa memberikan kebahagiaan, orang yang bisa bersedekah, ya aku anggap kamu juga pasti pernah bersedekah. Kamu orang baik, kamu pasti pernah bersedekah, meskipun ya mungkin tidak fantastis atau tidak banyak. Tapi kalau itu didasari dari rasa yang ikhlas tanpa harus mengharap validasi dari orang lain atau kayak dalam suatu momen, itu rasanya luar biasa. Dan kita tidak butuh pengakuan dari orang lain kalau kita baru saja melakukan suatu hal yang luar biasa. Itu adalah konsep the audience of one. Nah, problemnya kita dididik tadi audience of many, di mana kita selalu melakukan hal tersebut agar kita dipandang, agar kita terlihat. Kalau sukses, kalau udah mapan, udah mampu, wow, bersih sekali rumahnya. Sehingga itu kebahagiaan yang dilakukan itu, percayalah, itu tidak menyenangkan kalau kita berfokus pada diri kita sendiri. Tidak berfokus pada diri kita sendiri. Taparani mah lu kok. Yo mubeng-mubeng. Iki kan momen lebaran ya. Sampean umurnya pira? 35. 35. Sapanteran lah ya. Momen lebaran ngene iki biasanya nih ditakoni kapan rapi dan lain-lain piye jawabannya? Gare sing takon sapa? Oke, gare sing takon siapa? Nek sing takon sapa contone? Pantaran. Oke, sak pantaran. Misal sak pantaran, sing takon sing wis rabi. Kapan kowe nyusul aku? Heeh, kapan kowe nyusul aku ngono? Nyusul ndi? Nyusul nikah. Heeh. Kok kapan pegatan karo bojomu? Wah, oke. Nek wis pegatan tak rapi bojomu. Oh, siap ngono, pantas. Oke. Terus nek misale sing wong tua? Ya dan jodone Mbah balik kae. Oh, ora wani ngomong kapan kowe mati ngono? Wah, ojo ya. Oh, tapi beda ya, tiap sing takon beda. Sing takon beda, jawabane beda. Nek misal sepantaran kesane koyo ben kono ora takon meneh ngomong. Oke, mantap. Sebuah sarannya bagus. Oke. Thank you ya. Oke, itu ada sebuah saran. Monggo. Sebuah saran dari temanku buat besok kamu yang ditanya udah menikah atau belum, itu jawaban yang bagus. Oh, yeah. Oke, tadi aku mau spill teaser audience of many dan audience of one konsep itu, tapi kayaknya udah aku spill karena kebablasan. But besok aku akan deep dive down lagi lebih dalam, dan ya kita berjumpa lagi besok di Caminante Day 71, karena kita udah sampai sini, udah sampai dekat rumah. Oke, sampai jumpa.